Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai search engine bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini saya membahas mengenai pemahaman awal dari search engine. Kemudian di bagian sebelumnya atau bagian kedua, saya membahas mengenai dasar dari proses di search engine dan hubungannya dengan marketing. Ya, di bagian ini kita membahas mengenai key faktor dari search engine optimization. Khususnya jika kita menggunakan keyword atau kata kunci di website kita atau di fanpage kita atau di akun sosial media kita dengan keyword yang baik atau kata kunci yang baik yang tertarget. Maka di website tadi harus punya link structure yang baik. Informasi yang kuat, itu yang paling penting di website resmi. Secara teknis ya, sekarang perangkat-perangkat untuk membuat website itu sudah baik. Anda bisa serahkan itu ke teman-teman di IT kalau yang non-IT ya. Tetapi tetap harus menetapkan struktur link yang baik. Apa saja yang ada di dalam itu? Yang kedua adalah link popularity atau relevance. Yang ketiga crawlability dan yang keempat content relevance. Yang nomor 2 dan nomor 3 ini lebih ke arah teknikal ya, saya tidak menjelaskan untuk ruang lingkup ini. Dan untuk ruang lingkup ini yang paling penting adalah content relevance. Jadi apa yang ada di dalam itu betul-betul relevan dengan apa yang kita tawarkan. Ingat yang saya ambil di sini adalah website yang memang komersil, yang menjual atau menampilkan produk atau jasa, bukan blog, bukan website iseng, bukan website profil biasa, tidak. Ya, karena kita bicaranya di lingkup marketing. Ya, nah, konten relevan ini pokoknya yang di dalam itu harus benar-benar relevan dengan produk yang dijual. Ya, jangan menampilkan hal-hal yang tidak terlalu relevan. Jadi misalnya di perusahaan begitu ya, kemudian nampilkan ini, nampilkan itu yang tidak terlalu relevan, buang dulu atau memang pisahkan mana yang profil perusahaan, mana yang profil produk, jangan dicampur aduk. Itu yang penting juga. Sehingga tidak ambigu, ya. Nah, kemudian di search engine di apapun ya, mau Google kayak mau Bing sama saja, bahwa kita punya beberapa bagian. Ya, kita punya beberapa bagian yaitu yang berbayar atau iklan ya, paid, dan yang tidak atau yang organik. Nah, yang berbayar ini yang menggunakan Google Ads. Ya, kalau Bing ya menggunakan Bing Ads, yaitu yang dua yang terbesar ya. Bagi saya kalau Anda pasang iklan di tempat yang lain triknya berbeda tapi mirip ya, hampir sama. Kalau ini yang natural atau organik, yang memang didapat dari relevansi, dari kata kunci, dari metadata, dari trustworthy. Meskipun ada banyak trik untuk menampilkan di halaman pertama, di urutan pertama. Ya, tapi ingat trik itu juga tidak sepenuhnya nanti akan berjalan mulus. Ya, jadi misalnya Anda sudah pernah ikut kursus atau apapun kemudian tiba-tiba, wah ini pasti bisa ya. Ya belum tentu. Kenapa? Karena tiap produk, tiap nama, tiap brand itu akan punya kompetitor yang berbeda-beda. Kekuatannya berbeda-beda, kemudian pesaingnya juga punya tipikal yang berbeda-beda, banyaknya juga berbeda-beda. Kalau Anda punya nama yang lebih unik, produk yang
niche ya, yang jarang ya, maka itu akan berbeda dengan Anda punya nama yang dalam tanda kutip pasaran atau nyerempet ke brand yang besar. Misal Anda menjual kerupuk misalnya begitu ya, hal yang sederhana ya, simple. Anda menjual kerupuk, kemudian Anda berikan merek Matahari Timur misalnya begitu. Apa kira-kira yang terjadi? Maka Anda berperang dengan brand Matahari begitu. Ya. Anda akan berperang dengan brand Matahari secara otomatis. Atau Anda memberi brand misalnya kerupuk Lipo gitu. Loh, kok Lipo? Nanti peniruan. Oh, enggak Pak, saya P-nya 1 gitu. Kalau Lipo itu P-nya 2 gitu. Tapi tetap Anda akan bertarung di situ nanti. Atau nyerempet dengan satu bagian yang sangat umum gitu ya. Kerupuk merek liver. Yang keluar ya bagian tubuh liver begitu. Ya, itu banyak hal nanti yang akan berpengaruh di situ ya. Untuk yang natural, kalau yang paid nggak masalah, kita bayar kok. Tapi apakah kemudian waktu kita bayar tiba-tiba muncul di situ? Ya tidak juga, karena modelnya adalah bid atau lelang gitu ya. Itu kalau kita masang iklan di Google AdWords ya. Bagi Anda yang ikut kelas saya, biasanya saya tidak mempraktekkan ini, hanya memberitahu saja atau menerangkan dari sisi praktikum saja. Google AdWords ini sebenarnya murah ya. Tapi kalau kita masang antara 150.000 sampai tahun 2020 ini, Google masih memberikan bonus 3 kali lipat ya. Jadi kalau kita setor 150.000, dihabiskan 150.000, kita dapat bonus 450.000. Lumayan gitu ya. Saya merasakan itu sangat membantu. Ya, tetapi pada saat kita menentukan kata kunci ini yang agak kesulitan ya. Kenapa? Karena kita harus ikut tren ya. Kemudian ada banyak opsi di situ yang mungkin pada saat pertama belum tentu berhasil. Belum tentu sukses. Kita harus saling mencoba. Ya, misalnya itu saya contohkan, saya membuat kata kunci umum ya yang sangat trending, yaitu video lucu. Ya, video lucu, video kucing ini sangat kuat ya, kata kuncinya sangat kuat. Tetapi kita juga punya saingan yang sangat banyak. Ya. Kita pasti punya saingan yang sangat banyak. Itu kalau kita masang iklan lewat Google ya. Nah, ini contoh. Maka kita punya penelusuran bulanan yang cukup kuat, 1 juta sebulan rata-rata itu ya. Dan tawaran iklannya satu kali klik rata-rata 2.500. Ya, 2.500 ini mahal loh ya. Karena kalau kepengen murah ya biasa 100 gitu, 200 rupiah, 70 rupiah juga ada gitu. Tergantung apa itu tadi. Banyak hal. Mulai dari penelusuran bulan, kemudian trendingnya. Kalau di masa seperti ini yang trending ya pandemi, COVID, corona begitu. Itu pasti akan punya bid yang ya cukup tinggi pasti. Kenapa? Karena penelusuran rata-ratanya tinggi. Tetapi di sini misalnya ini, meskipun penelusuran bulanan rata-ratanya tinggi, tapi tingkat persaingannya rendah loh. Ya, tingkat persaingannya rendah. Ini berarti ya cukup bagus. Tapi sekarang kita jualan apa begitu? Anda mau jualan apa dengan kata kunci video lucu? Nah, cocok nggak dengan produk kita? Itu yang harus dilihat ya. Itu yang harus dilihat. Ya, bagi Anda yang ingin membuka ini, adwords.google.com ini bisa ya. Asalkan registrasi bisa kok dibuka ini. Nah, iklan yang kedua ini yang saya gunakan untuk bagi Anda yang ikut mata kuliah saya, yang di bagian praktikum ini saya menggunakan Facebook. Ya, karena Facebook ini menurut saya kalau praktikum lebih murah sehingga tidak membebani mahasiswa. Sudah dalam bentuk rupiah, bisa dalam transfer, kemudian thresholdnya atau batasnya juga sangat rendah ya. 10.000 gitu sudah bisa sehari. Ya. Kalau di Facebook kita bisa melihat melalui audience insight.
Sebelum masang ini ya, sebelum masang terlebih dulu. Nah, perbedaannya kalau di Google, ada memang di Google yang searching, kemudian dengan account, register dulu. Nah, saya waktu searching tidak login loh Pak. Oh ya, tunggu dulu. Waktu Anda di handphone misalnya, di smartphone, itu kan rata-rata Anda sudah login duluan kalau di Chrome ya, atau di Explorer defaultnya ya. Anda sudah login duluan di situ. Lewat apa ya? Lewat akun yang Anda gunakan di smartphone itu. Ya. Tetapi ada tetapinya, Google lebih berpedoman kepada hasil pencarian. Rankingnya begitu. Sedangkan di Facebook ini lebih berpedoman kepada usernya, user profilnya. Karena setiap user yang scroll, yang browse, yang sedang membuka lewat aplikasi atau lewat browser, maka dia akan tercatat. Gimana kalau usernya tadi berbohong di profil, ya tetap tercatat juga, sama. Contoh seperti ini misalnya yang saya tampilkan ya. Ini saya mencari sesuatu, kemudian muncul begitu ya. Di Indonesia seperti apa? Ya, demografi Indonesia, bahwa usianya rata-rata antara 25 sampai 34. Memang Facebook ini ya generasi menengah begitu ya. Umurnya, usianya lebih banyak di situ. Dan yang saya cari ini nggak kelihatan ya. Ini terpotong pencarian saya. Itu lebih banyak yang perempuan begitu. Ya. Nah, ini contoh. Ini kalau yang di US begitu. Oh, ini saya mencari kata lemper. Ya. Ini saya mencari kata lemper, ternyata yang mencari lebih banyak perempuan begitu daripada yang laki. Oh, berarti kalau Anda jualan lemper, ya kalau di Facebook itu segmen terbesarnya di perempuan. Indonesia ya. Saya sudah set lokasinya Indonesia, usia antara 25 sampai 35. Seperti ini. Ya. Lebih lengkap untuk yang Facebook Ad ini, bagi Anda yang ikut mata kuliah saya, nanti akan saya jelaskan di praktikum ya. Saya jelaskan di praktikum, dan di situ kita simulasi real ya. Itu kalau yang di praktikum mencari UMKM dan ayo ngiklan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kita akan mempraktekkan teori yang sudah pernah Anda dapatkan, mulai dari segmentasi, targeting, dan positioning. Ada hipotesis di situ pada saat awal, kita buktikan, kemudian kita bisa ngambil kesimpulan, ya atau tidak sebenarnya segmennya ada di situ. Ya, itu nanti kalau di yang praktikum ya. Itu untuk sementara di bagian ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian berikutnya. Masih di materi mengenai search engine. Masih ada di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.